Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan kita yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita boleh menikmati lawatan kasih-Nya pada sore hari ini. Mari kita berdoa memulai worship at home kita. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami membawa hati kami kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Kami rindu Engkau bekerja melawat setiap kami. Kami rindu ya Tuhan saat kami datang menyembah Engkau. Maka kami mengalami hadirat-Mu ya Tuhan yang menjamah kehidupan kami. Lingkupilah setiap kami dengan kuasa hadirat-Mu. Sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan worship at home ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang sepenuhnya beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus. Katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak meninggikan nama Tuhan. Oh, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
hanya bagi Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Ya Tuhan kita yang baik saudara. Segala perbuatannya dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru, baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan tiada berkesudahan, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yeah, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh yeah, lamanya Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, lama sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dia sungguh Allah kita yang luar biasa, dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang, dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Oh, kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja.
haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah, terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih, haleluya, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab kuasanya jauh melebihi apapun yang bisa kita bayangkan. Sebab janjinya itu selalu Ia tepati. Janjinya itu ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah pengharapan kehidupan kita dapatkan hanya daripada Tuhan kita saja. Haleluya. Biarlah setiap kita saat ini menaikkan pujian kita, karena kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, telah terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya. Janjimu ajaib telah terukir dalam kehidupan. Oh, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Kehidupanku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu, ku percaya. Janjimu ajaib telah terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah hanya kepadamu. Di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya. Janjimu ajaib telah terukir dalam kehidupan. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya. Janjimu ajaib, yes my Jesus, dalam kehidupanku Tuhan. Di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya. Percaya telah terukir dalam hidup kami, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari Samaria, mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Oh Jesus, hanya Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau yang berjanji dan selalu menepatinya. Engkau satu-satunya Tuhan kami yang membawa kehidupan bagi setiap kami. Kami mau belajar berserah kepadamu Tuhan. Kami mau belajar berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya rindu Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Korabaya syara la 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 baya. Irabara la la baya syara la 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 la. Irabara la la bara baya se. Irabara bara 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 baya. Syara la 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 la. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Irabara la 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 baya syara la la. Haleluya, Jesus.
Sungguh besar Engkau, sungguh luar biasa, perbuatanmu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami percaya janjimu tak pernah berakhir, janjimu yang selalu ditepati. Kami percaya janjimu yang terukir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Jesus. Oh rabayasyata karabayasyata karabayas. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu menikmati jamahan-Mu lebih lagi. Mari lawat setiap kami ya Bapa. Bawa kami masuk lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Irabaralabarabaya karalarabarabarabarabaya syarerere. Irereralalarab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 aya syarerere. Mari jamalah kami lebih lagi, lawan hati kami lebih lagi ya Bapa. Kami rindu menikmati kuasa hadirat-Mu Tuhan. Tidak bara-bara-bara-bara ya syaral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 . Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Tidak peduli seberapa sulit jalan-jalan di depan kami, tidak peduli seberapa sukar kelihatannya setiap tantangan yang menghadang setiap kami. Kami mau belajar menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Sebab janji-Mu itu ajaib, janji-Mu ya dan amin. Kalau Engkau berjanji selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan senantiasa. Biarlah setiap kami boleh menikmati sungguh-sungguh janji-Mu itu digenapi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, benar Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, yes my Lord, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya, bagi Engkau segalanya. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Terukir dalam kehidupan, ku berserah
di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Haleluya Jesus. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, kami berserah hanya kepada Engkau. Ya Bapa. Karena kami percaya hidup ini milik-Mu. Hidup ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa. Kami tidak berhak atas hidup kami. Ya Bapa. Dan kami percaya pada waktu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu, maka Engkau yang punya kehendak itu akan mengubahkan hidup kami jadi hidup yang menyenangkan hati-Mu, hidup yang berkenan di hadapan-Mu, dan hidup yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menguntungkan kerajaan surga. Yes, Lord Jesus. Hamba sore ini berserah di hadapan Engkau. Setiap kami yang mau mendengar firman Tuhan pada sore ini, kami juga berserah di hadapan Engkau. Ini kami ya Tuhan, ini bejana hidup kami, pakai seperti yang Tuhan mau, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kami. Mari kita berkata yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya juga yang berdiri di tempat ini, saya juga belajar bersama dengan saudara. Minggu kemarin dalam doa penutup Bapak Pendeta Agustinus menyampaikan bahwa beliau berdoa. Dalam doanya dikatakan bahwa ada pewahyuan bahwa kita harus membangun manusia dan kehidupan. Dan waktu saya dapat rema seperti itu, saya tangkap bahwa memang kita harus membangun hidup kita, manusia secara pribadi, supaya punya kehidupan, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Nah, jadi seringkali kalau kita omong, ada banyak hamba Tuhan yang berkata kedatangan Yesus sudah dekat. Lalu kita pikir dari dulu Tuhan Yesus tidak datang-datang. Kita berpikir bahwa kedatangan Tuhan yaitu akhir dari zaman ini. Tetapi itu kedatangan Tuhan bisa bersifat secara pribadi. Hari Minggu yang lalu Miss Erlin, Kepala Sekolah SLB, sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak datang secara global, tetapi secara pribadi Miss Erlin dipanggil Tuhan. Hari ini kita mau belajar, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini mengatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 3 aspek di dalam hidup manusia, di dalam diri manusia, yaitu
Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini yang sekarang berdiri di hadapan kita semua, saudara, tubuh ini secara daging, unsur lahiriah, bisa dilihat, bisa didengar perkataannya, dan bisa disentuh. Seringkali kita ada banyak cara manusia, maksudnya untuk membawa tubuh ini yang secara fisik ini, Rasul Paulus juga katakan ini kemah yang sebentar lagi akan roboh. Orang banyak melakukan hal-hal yang sementara bagi tubuh pribadinya, macam-macam. Dengan supaya sehat mungkin kita gym, lalu kita minum susu supaya tambah sehat, atau makan dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, atau kita banyak yang kulitnya hitam supaya tambah glowing. Ya bes, langsung lihat kulitnya. Yang kulitnya hitam supaya tambah glowing. Mungkin kita pakai skincare. Ada yang sampai harganya mahal. Tapi ini sementara. Ya, jadi tubuh secara daging ini yang lahiriah ini sementara. Dan sore ini kita mau belajar bersama-sama yang sementara ini jangan terlalu difokuskan. Kita mau belajar banyak pada sore hari ini bahwa tadi yang pertama tubuh, yang kedua jiwa. Jiwa di dalam tubuh kita ini itu ada pikiran. Pikiran itu sama dengan logika. Lalu yang kedua perasaan. Perasaan itu berhubungan dengan hati. Dan yang ketiga itu kehendak, kemauan. Nah, ini unsur batinia, tidak bisa dilihat. Jadi ada di dalam sini, ya, ada di dalam sini. Dan yang ketiga itu roh. Roh itu adalah nafas Allah sendiri yang dihembuskan ke dalam tubuh manusia. Sifat alami manusia yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah itu lewat apa? Roh. Makanya setiap kali kita datang ke Tuhan itu ini ya, wujud tubuh kita datang, jiwa kita juga ada di situ, roh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai ada koneksi, ada klik ya. Lalu kita rasa di situ ada damai, ada sukacita, ada sesuatu yang kita butuhkan, kita dapatkan di dalam Tuhan. Lah tubuh kita ini makanannya nasi, balik lagi sementara. Kalau jiwa itu kebanyakan makanannya suka yang hiburan-hiburan. Tetapi roh kita makanannya yaitu firman Tuhan. Kalau sore ini kita duduk, kita dengar firman, berarti kita sedang mendengarkan, memberi makan roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya roh kita jadi bertumbuh, roh kita jadi berkembang. Dan itu yang membuat hidup ini jadi tidak sia-sia karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Susunan yang betul di dalam ini tadi 3 aspek ini yaitu roh. Roh ini yang harus menguasai jiwa kita. Lalu jiwa menguasai tubuh. Tapi seringkali ini dibolak-balik sama siapa? Sama manusianya sendiri. Sehingga dibolak-balik. Jadi jiwanya yang menguasai roh. Dan itu dikatakan jika roh kita dikuasai oleh jiwa, maka berantakan hidup kita. Banyak orang yang mau mendapatkan solusi di dalam hidup kita, di dalam hidupnya, tanpa mau mencari tahu terlebih dulu apa akar masalahnya. Sebetulnya akar masalahnya cuma satu. Ini tadi, otoritas tertinggi dari roh itu kebalik. Jadi rohnya
dikuasai oleh jiwa. Dan itu yang seringkali memunculkan banyak masalah di dalam hidup kita. Nah, orang yang jiwanya dikuasai roh akan memunculkan buah-buah roh. Kita buka ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 ya. Di situ dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi cirinya kalau hidup kita dikuasai oleh roh, itu ada penguasaan diri tadi ya. Dari awal dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi kira-kira yang selama ini yang ada di dalam hidup kita itu apa? Mungkin ini jadi koreksi bagi saya pribadi juga. Manakah yang selama ini ada di dalam diri kita? Jiwa yang menguasai roh atau roh yang menguasai jiwa kita? Tergantung mana yang kita kasih makan lebih banyak. Ya. Seperti tubuh, roh dan jiwa ini juga perlu makan. Ya. Jadi jiwa kita dikatakan di sini itu perlu makanan, roh juga perlu makanan. Tadi dikatakan jika setiap hari kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita melakukan firman, maka roh kita yang akan kuat. Pikiran, kehendak, perasaan akan tunduk kepada roh. Jadi kalau roh kita yang kita kasih makan, bangun pagi kita berdoa. Kita datang ke Tuhan, ada waktu-waktu kita bersaat teduh. Ada saatnya kita membaca firman, kita merenungkan. Semakin hari roh kita akan semakin kuat. Tetapi sebaliknya, jika jiwa kita yang kita beri makan, maka kita akan dapat hiburan untuk diri sendiri. Jiwa kita akan menjerat kita dengan keinginan yang tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah cukup sepanjang hidup. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita memberi makan jiwa ini apa? Doanya jiwa apa sih? Tuhan, berikanlah saya rumah baru, mobil baru, jodoh yang cantik atau jodoh yang ganteng. Itu doanya jiwa. Jadi keinginan mata, ya. Itu doa jiwa. Tetapi kalau roh doanya apa? Beda. Tuhan, berikanlah saya hati yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Berikanlah saya hikmat agar saya bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang bukan. Bijak dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Jadi ini doanya roh sama jiwa beda. Makanannya juga beda. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau dikatakan bahwa kita harus membangun manusia dan kehidupan.
Jangan biarkan terlena. Mungkin sudah lewat yang kemarin, kita mengutamakan ayo kita setiap pagi olahraga. Doanya lali karena lebih penting olahraga. Atau mungkin karena keinginan mata jiwanya, kita pikir oh ya wes aku cari hiburan. Jadi sesuatu yang sementara itu yang kita lakukan. Tetapi mari kita mau belajar supaya ada keseimbangan di antara hidup kita. Manusia, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Supaya pada waktu saatnya dikatakan tadi bahwa bersama-sama nanti dikatakan terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua di dalam hidup kita secara pribadi atau secara keseluruhan. Kita mau belajar lanjut. Di sini dikatakan bahwa tadi yang pertama tubuh, ya. Tubuh itu daging, bisa disenggol, bisa didengar, bisa dirasakan, nah, bisa disentuh, ya. Itu kedagingan yang lahir. Tetapi di sini dikatakan yang perlu diperbaharui selain tubuh ini. Kalau tubuh tadi kan sudah ada contoh-contohnya toh. Kita mungkin olahraga, nge-gym supaya badannya lebih sehat atau makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Lalu jiwa kita tadi terdiri dari pikiran. Nah, pikiran kita lalu apa yang harus kita kasih makan supaya pikiran kita tidak yang tadi keinginan mata terus. Karena keinginan mata itu datangnya bukan dari Tuhan. Dikatakan keinginan mata itu adalah dari dunia ini, padahal dunia ini sedang menuju kepada akhir. Hari ini kita mau belajar supaya pikiran kita jadi pikiran yang diperbaharui. Filipi 4 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau mungkin kemarin yang ada di pikiran kita pikiran yang negatif, terus kita mau ganti dengan pikiran yang positif. Mindsetnya mulai diubah dari negative thinking jadi positive thinking. Nah, jadi dikatakan di sini semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Lebih daripada itu, buang jauh-jauh. Kalau bisa jangan diambil lagi, supaya pikiran kita diperbaharui di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi kan ada di dalam jiwa ada pikiran, yaitu ada logika. Lalu ada perasaan. Perasaan ini berhubungan dengan hati. Itu unsur batinia, tidak dapat dilihat, tapi ada yang bisa tahu. Siapa? Tuhan. Ya. Pada waktu Nabi Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari penggantinya Saul, dia disuruh datang ke rumah keluarga Isai. Nah, lalu dikatakan di sini datang aja ke sana. Ya apa caranya Tuhan? Undang mereka untuk makan bersama-sama, potong lembu yang paling tambun, lalu nanti aku yang akan menunjukkan caranya bagaimana caranya kamu mengurapi anaknya dari Isa ini, supaya dia yang akan kuurapi melalui kamu dan dia akan menjadi raja. Nah, Nabi Samuel ini tidak ngerti karena keterbatasan kita manusia ya. Pada waktu Nabi Samuel ini datang di keluarga Isai, lalu
Sampai di sana kita baca ya di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan 7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab ini kakak yang paling tertua dari Daud. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hati ini tidak kelihatan karena dikatakan ini unsur batinia. Tetapi ada satu pribadi yang tahu. Siapa? Tuhan. Waktu Samuel ini datang, tadi saya sampaikan, dia jumpa dengan Eliab. Wah ini, karena mereka adalah prajurit-prajurit tinggi, besar, kekar. Ini pasti yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan katakan jangan memandang paras, jangan pandang muka, jangan lihat blegernya orang. Karena itu sudah tak tolak. Nah, ini yang pertama. Lalu akhirnya anak yang kedua. Saya katakan masih ada kok anak yang kedua. Masih ada anak yang ketiga. Siapa namanya? Masih ada anak yang keempat. Masih ada anak yang kelima. Semua ditolak oleh Tuhan sampai anak yang ketujuh. Karena Tuhan katakan apa? Bukan mereka yang harus aku urapi. Kalau secara fisik mereka mungkin nomor satu. Karena mereka ada prajurit-prajurit. Pada waktu orang-orang Israel melawan Goliat, mereka ini adalah prajurit-prajurit yang ada di depan. Yang waktu itu berperang, dan Daud ini yang bawa kirim makanan. Tetapi pada waktu mau diurapi Tuhan omong bukan sampai yang ketujuh. Lalu Samuel tanya, masih ada tak anakmu? Oh masih ada satu, tapi dia tidak ada di sini. Dia ada di ladang. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Pada waktu Daud ini dipanggil, dikatakan dia elok parasnya, matanya itu bagus, berbinar-binar. Dan Tuhan ternyata sudah punya pilihan, bukan karena perawakannya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena statusnya. Kadang kita berpikir, oh orang ini jabatannya bagus, pasti disayang Tuhan. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Jadi dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan pada waktu Daud akhirnya diurapi, pilihan Tuhan tidak sama dengan pilihan manusia. Karena Tuhan tahu hatinya Daud. Dia adalah orang yang rendah hati. Jadi di sini dikatakan hati ada di dalam. Tidak seorang pun tahu isi hati kita. Tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan, kalau hari ini hatiku ada yang tidak beres. Suami kita mungkin tidak tahu, anak kita mungkin tidak tahu, orang tua mungkin tidak tahu isi hati kita yang paling dalam. Kebusukan-kebusukan yang ada di hati kita tidak tahu. Tapi Tuhan dikatakan Dia tahu isi hati kita yang paling dalam. Seperti Tuhan mau mempersiapkan Daud menjadi raja. Balik lagi, bukan karena kekar badannya. Itu yang Tuhan pandang baik, yang Tuhan hormati, yang Tuhan persiapkan jadi orang yang berbakat.
Daud yang pekerjaannya hanya pengembala kambing domba. Masih keren ya, pengembala kambing domba. Kalau di sini istilahnya angon wedhus. Nah, itu jangan membayangkan waduh pasti dia pakai baju yang bagus. Ya bes, kalau angon wedhus kira-kira kamu pakai baju yang paling bagus, yang baru beli, atau kalau bisa pakai celana pendek yang sobek-sobek, pasti pilih aduh nanti. Kalau mungkin ya ala kadar, tapi justru Tuhan melihat hati. Jadi itu yang pertama, hati yang harus diperbaharui. Hati kita letaknya di dalam. Tapi malam ini, sore ini kita bersama-sama. Ayo, Tuhan mau supaya pada waktu kedatangannya kali yang kedua secara pribadi atau bersama-sama kita ini tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita sempurna, bukan hanya tubuhnya saja, semampai, kulitnya sudah glowing, tidak hitam, lalu six-pack ya, bukan six-pack ya, yang suka olahraga ini. Tapi lebih dari itu, hati kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ada waktunya kita perlu, Tuhan ini aku. Ini kebrobokan hatiku, suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu. Tetapi Tuhan, Dia akan menghargai pada waktu kita berserah. Ini aku Tuhan, bantu aku untuk membereskan. Kalau masih ada ulat di hati kita, kita buang, kita serahkan ke Tuhan. Supaya hati kita ini tidak lobang-lobang, tetapi jadi hati yang merah merona, menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir dikatakan di sini, apa yang harus kita perbaharui di dalam Tuhan? Yaitu kehendak kita. Tadi jiwa itu isinya kan, di dalam jiwa ada 3, pikiran, logika, perasaan itu hati kita. Dan yang ketiga itu kehendak. Kehendak itu sama dengan kemauan. Kalau rasa bahwa kita tidak punya kemauan atau kita rasa aduh kok seperti ini, tidak ada greget gitu ya. Malam ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada orang yang berkehendak tapi kehendaknya negatif, ya kan? Ada orang yang berkehendak yang tidak mengenal Tuhan, mereka lakukan apa saja supaya keinginan matanya tadi terpenuhi. Tetapi kalau kita hidup berserah kepada Tuhan, kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan di sini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kehendak kita, kemauan kita, rasa kita sudah tidak ada semangat, tidak ada harapan, hidup ini kok seperti ini saja. Mari kita mau menanti-nantikan Tuhan supaya ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan di dalam kita. Maka kita akan terbang, dikatakan terbang seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak jadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu ayat terakhir. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan sendiri yang akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dikatakan di sini dia akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan hati yang taat. Ayat yang ke-27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat yang ke-28 dikatakan, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Hari ini, sore ini, mari bersama-sama dengan saya. Saya berdiri di tempat ini karena saya lebih dulu mendapatkan rema itu, dan saya lebih dulu belajar. Tapi mari kita bersama-sama sore ini, kita mau respon nih, kita mau respek akan firman Tuhan ini, supaya kita perbarui hati kita. Kita kasih makan yang terbanyak untuk roh kita, supaya roh kita menjadi kuat, dan roh kita yang akan menguasai seluruh jiwa kita. Dan di dalam jiwa yang ada pikiran, kehendak, dan perasaan itu juga akan diperbarui oleh Tuhan. Hati kita tidak menjadi hati yang keras. Pada waktu dengar firman katakan hari inilah saat yang tepat. Kapan? Besok? Bukan ya, pada waktu kita dengar firman ini kita mau katakan, iya Tuhan, ini aku mau memperbaharui seluruh isi hatiku, supaya pada waktu kita dengar firman itu yang akan membangkitkan kita, menghidupkan kita, supaya kita bukan hanya sekedar kita jadi orang yang berdiri tegak, lalu hati kita di sini ada banyak ulatnya, tetapi kita jadi orang yang berdiri tegak. Kita kuat karena Tuhan. Hati kita diperbaharui, kehendak kita diperbaharui, dan pikiran kita juga diperbaharui karena kita datang kepada Dia. Saya mengundang Mr. Irwan, boleh menaikkan satu pujian, bantu saya. Kita bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita berdoa kepada Dia. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Oh, emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi
sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Yes, ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami, ini kehendak kami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kalau masih ada bagian-bagian di dalam seluruh jiwa, tubuh kami yang belum cocok dengan mau-Mu ya Tuhan, sore ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bentuk kami serupa dengan-Mu. Jadi gambar yang indah di pemandangan banyak orang. Supaya pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua, baik secara pribadi kepada kami masing-masing, Engkau dapati hidup kami tidak bercacat, tidak bercela. Karena tiap-tiap kali kami memberi makan jiwa ini, makanan rohani yang membuat jiwa kami semakin bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Biarlah sore ini menjadi awal dari hidup kami yang diperbaharui di dalam Tuhan. Supaya melalui hidup ini kami diciptakan tidak percuma ada di muka bumi, tetapi kami boleh melanjutkan karya tangan Tuhan untuk jadi tangan kepanjangan Tuhan, jadi saksi-saksi yang hidup melalui hidup kami. Dan Tuhan juga disenangkan melihat hidup kami. Sekali lagi kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini kehendak kami, ini pikiran kami. Bentuk terus seperti yang Kau mau. Kami bersyukur untuk kesempatan sore ini. Tuhan masih memberikan firman bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan mau pada waktu kami Engkau panggil, kami adalah jadi ciptaan yang baru. Dan hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami tangkap sore ini. Jadi makanan rohani yang membangkitkan gairah dan semangat kami. Untuk kami jadi orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Biarlah kita mengucap syukur buat apa yang sudah kita dengar sore hari ini. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Tuhan atas setiap kita. Firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati. Sawah ladangmu diberkati, tempat adamu diberkati. Lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat hidupmu untuk jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.